Ya. Kita akan hadirkan informasi selanjutnya pemirsa, kali ini dari Jawa Timur, di mana warga Jawa Timur yang begitu antusias menghadiri acara open house yang digelar oleh Gubernur Jawa Timur bersama Wagub Jatim di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Ya, sejatinya acara yang digelar pada pukul 2 Senin siang namun terpaksa harus dimajukan lebih awal lantaran warga telah mengantri dan juga ada seorang bocah yang terjatuh saat mengantri bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Selain dapat berinteraksi meski hanya sebentar, warga juga mendapatkan uang, beras, serta makan gratis yang disediakan di halaman. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan tetap akan mengundang warga Jatim untuk bersilaturahmi di kediamannya, tepatnya di Jalan Jemur Sari, Surabaya di hari Lebaran kedua ini. Nah, ini tadi kita bisa lihat ya bagaimana Bu Hovifah dan juga Wagub yang bagi-bagi THR nih kayaknya. Nah, di hari Lebaran kedua ini kita juga akan langsung memantau bagaimana suasana rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Kali ini bersama dengan rekan kami ada Farah Manhila. Farah Manhila, bagaimana keseruan open house dari Gubernur Jawa Timur di sana? Apakah masih ada bagi-bagi THR lagi atau mungkin makan-makan saja di sana? Ya. Iya, Agita, Farid juga pemirsa, saat ini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di hari kedua Lebaran ini menggelar open house tapi di kediamannya. Kalau kemarin di Gerahadi, sekarang di kediaman Ibu Hovifah dan Anda bisa lihat ini tadi setelah bersalam-salaman dengan warga ada pembagian THR juga untuk anak-anak kecil. Kemudian ada juga sembako yang sudah disiapkan oleh Ibu Gubernur dan juga yang pasti kalau halal bihalal atau silaturahmi tetap ada makanannya. Juga sudah ada makanan yang disediakan atau yang disiapkan oleh Ibu Gubernur kepada warga. Kita coba sapa Ibu Gubernur. Ibu, Assalamualaikum, minal aidin wal faizin Ibu. Ini sepertinya masih bagi-bagi THR ini pemirsa. Iya, anu aja sih. Gimana Ibu? Tapi ngapunten nggih. Itu interaksi Ibu Gubernur dengan warga pemirsa. Ibu izin kita mau live hari ini, kita mau melihat bagaimana situasi terkini termasuk di dalam rumah Ibu yang sepertinya juga sudah mulai ramai. Kira-kira boleh nggak Ibu? Kita ke dalam sama Ayla nih. Saya ini di kampung, jadi tradisi begini ini sudah sejak ada rumah ini tahun 92 ya sebegini. Dari awal di sini selalu open house Bu. Luar biasa. Terawih bahkan ke atas tuh sampai keluar sini. Tiap Ramadan kita ada terawih dan ya begini ini namanya juga di kampung. Iya. Iya, juga terus di kampung. Ini gimana Bu, kalau di open house saat ini biasanya? Biasa juga makanan-makanan kampung aja. Oke. Ada Apa rawon saja? lah pasti karena Surabaya. Ada lontong ya. Terus kemudian kalau keluarga yang hadir hari ini siapa aja Bu kira-kira? Kebetulan dari Makassar ada yang datang. Ada keluarga-keluarga dari Pasuruan. Tapi keluarga di dekat-dekat kampung sini juga mereka udah pada datang ya. Kalau dari anak-anak Ibu sendiri, kalau kemarin di waktu sholat ya Bu ya, itu kan kayaknya masih belum lengkap tuh empat-empatnya. Kalau hari ini seperti apa Bu? Belum. Sama Jadi juga. yang di London mereka dapat alhamdulillah beasiswa chevening itu nggak bisa pulang. Yang di Peking University mereka dapat beasiswa dari pemerintah Tiongkok juga belum bisa pulang. Jadi tetap pada posisi putri pertama saya sama cucu. Mana Ayla ya. Oke, kita boleh sambil masuk ke dalam Ibu melihat situasi terkini seperti apa sih di dalam kediaman Ibu Sebentar, Hovifah. saya tak selesaikan ini dulu. Oh boleh. Mbak mana Mbak Nur? Mbak Nur. Nah ini pemirsa saat ini memang Ibu Gubernur ini sedang berusaha untuk supaya nggak menyapa berhenti. warga karena memang banyak. kalau dilihat dari antriannya ya Bu ya, Mbak Nur ya. ramai sekali masyarakat Jawa Timur khususnya yang ada di Surabaya ini berusaha untuk datang
datang bertemu langsung dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa di hari Raya Idul Fitri ini pemirsa. Nah ini ada pembagian THR juga yang menjadi sesuatu hal yang wajib ya, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang datang ke kediaman Ibu Gubernur. Ada beberapa juga undangan yang memang sudah disiapkan oleh Ibu Gubernur seperti dari yayasan, kemudian beberapa kelompok-kelompok dan organisasi masyarakat khusus yang memang diundang untuk datang ke open house Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Nah ini Anda bisa melihat pemirsa bagaimana antusiasme masyarakat yang datang, bahkan tadi kalau bisa saya paparkan di sejak pagi tadi sudah terlihat banyak sekali masyarakat yang berkumpul di depan rumah Ibu Gubernur. Padahal open house ini baru dibuka sekitar pukul 10 pagi ya pemirsa. Jadi memang semangatnya dari masyarakat untuk bertemu, menyapa Ibu Gubernur ini juga sudah sangat terlihat. Nah, alhamdulillah sedikit sudah mulai selesai ya Ibu, meskipun masih banyak rombongannya di belakang Ibu. Nah, ini kediaman Ibu Khofifah sepertinya. Oke, sepertinya ini garasi ya Bu, tapi disulap jadi apa ini Bu? Ruang keluarga? Ya pokoknya ini bukan ruang silaturahim, karena kan banyak yang harus disapa dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan tempat duduk yang representatif. Pangapunten nggih, pangapunten. Permisi ya Ibu. Ngapunten nggih, ngapunten. Ada lontong. Oke, nah kalau ini langsung masuk ke makannya Bu. Apa Bu, ada apa aja di sini kalau Bu? Surabaya ya rawon lah. Kalau ini biasa kari ayam sama lontong. Ya, ada kari ini ayam, kayak opor ya Bu ya? hampir syarat untuk Lebaran. Sepertinya menu-menu sederhana ini yang selalu mewarnai pada saat kami Idul Fitri. Ya. Ada apa lagi nih Bu di sebelah sini? Sepertinya kalau ini salad ini mungkin bagi mereka yang diet, bisa mereka makan salad yang ada gitu. Ini ada lento ini untuk bakso, ya, nggih. Sederhana aja. Ya, Bu, ya, ini ya? Bakso aja sih ini. Kalau ini monggo. Biasanya anak-anak muda senang ini. Siomay lengkap dengan parenya nih Bu. Kira-kira begitulah. Nah kalau yang ada di belakang ini kira-kira siapa saja ini Bu? Kalau mungkin bisa dijelaskan. Ada keluarga dari Pasuruan. Terus keluarga dari Makassar tadi jam 6:30 ya mereka landing ya. Itu sih. Oke Bu, mungkin kita bisa ngobrol soal tradisi-tradisi di sini ya Bu ya. Kalau Ibu Khofifah sendiri, tradisi dari keluarga asli gitu ya Bu selama Lebaran ini biasanya apa Bu? Ya, kami ini kan sebetulnya pemakaman keluarga ya di kampung sini. Jadi selalu selesai sholat Id sebelum kita buka forum silaturahim dengan masyarakat, kita ziarah ke makam kedua orang tua kami yang dua-duanya sudah wafat, suami saya. Jadi kita mengajak mereka untuk berziarah. Mudah-mudahan beliau-beliau bahagia di sisi Allah. Setelah itu kita buka open house ini sebetulnya open house yang seterbuka-terbukanya kira-kira. Karena kemarin itu kita mendahulukan para Forkopimda yang juga akan bergerak ke titik-titik masing-masing, maka ya kita di Gerahadi dulu, tapi malam juga sudah membuka open house kembali di kampung ini, pagi, siang, malam, nanti tetap sampai besok pagi. Artinya bisa dibilang 2 hari lebih ya Bu ya, sejak hari pertama. Kalau keluarga sendiri selain ziarah begitu ya Bu, ya apakah ada tradisi seperti sungkeman kah atau seperti apa? Ya sih kalau itu kan sudah SOP lah ya. Saling mohon maaf, bersalam-salaman dan sungkem untuk yang anak-anak dan yang muda-muda. Nah, ini kan kedua anak Ibu nampaknya belum hadir hari ini, kesempatan momen Lebaran ini. Biasanya kalau sungkeman via video call kah atau seperti apa Ibu? Jadi mereka sudah lebih awal, yang di London kan lebih awal itu mereka. Jadi mereka sudah menyampaikan bukan video call, tapi mereka sudah menyampaikan ucapan Lebaran melalui video. Kalau video call karena timingnya aja, sehingga mereka sudah bikin rekaman untuk halal bihalal bersama keluarganya. Kalau yang di
London begitu. Kalau saya ini menyebut yang di luar tuh seperti kebetulan mereka dapat beasiswa Studi studi dari negara masing-masing gitu. Kemudian yang di Peking University mereka sempat video call karena selisih cuma 1 jam. Kemudian kalau dari keluarga sendiri memang setiap lebaran berkumpulnya di rumah Ibu Khofifah atau gimana? Iya, ini kemudian jadi rumah Indo. Iya, pokoknya mereka ngumpul lah di sini. Ya. Ibu, ada pesan-pesan imbauan kepada masyarakat yang saat ini sedang berlebaran, sekaligus ada juga yang sedang menjalani mudik ya Bu ya, pulang kampung hingga di H+1 ini. Iya, tentu kita semua memaksimalkan silaturahim. Baik yang tinggal di Jawa Timur maupun yang sedang mudik, pasti mereka memaksimalkan silaturahim. Dan saya selalu pesan, pokoknya jangan memaksakan. Kalau sudah lelah berhenti, karena begitu banyak rest area yang antara lain sekarang bertambah 412 rest area berbasis masjid yang ramah dengan pemudik. Jadi pastikan ketika kita mengendarai kendaraan, kita dalam keadaan fit. Kalau sudah ngantuk, lelah, berhenti. Karena begitu banyak rest area dan tambahan 412 masjid untuk mereka, sehingga menurut saya cukup untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, terima kasih, yang sedang berwisata, selalu saya menyampaikan bahwa BMKG memberikan warning dari mulai Malang sampai Mataraman, artinya sampai Pacitan, Ngawi berarti itu. Dari Pasuruan sampai dengan Tapal Kuda itu berarti Pasuruan, Probolinggo, Jember sampai dengan Banyuwangi sama warningnya BMKG. Kemungkinan intensitas hujan masih sangat tinggi, hati-hati terutama wisata pantai, wisata air, dan begitu juga daerah-daerah yang potensial longsor, hati-hati. Jadi kita tentu berharap berangkat selamat, pulang selamat, berangkat bahagia, pulang juga bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu, Amin. selamat berlebaran. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Saat lagi kita masih akan menikmati menu-menu yang ada di sini serta melihat Ibu Gubernur membagikan THR dan juga sembako. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio.